Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh teman-teman mahasiswa. Eh, Dalam kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan informasi terkait mekanisme perkuliahan asinkronus yang akan kita laksanakan. Olehnya itu ada beberapa hal yang perlu diketahui. Oke. Yang pertama, teman-teman mahasiswa dalam proses perkuliahan asinkronus ini akan mengerjakan tugas, sebenarnya bukan tugas, lebih tepatnya adalah mengupdate laporan dari aktivitasnya dalam satu minggu ini pada saat asinkronus yang berkaitan dengan analisis data atau penyusunan paper analisis data yang akan teman-teman kerjakan. Jadi, teman-teman mahasiswa akan melaporkan seluruh aktivitasnya atau laporan kemajuannya yang berkaitan dengan penyusunan atau analisis data sesuai topik masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah bahwa penyusunan paper analisis data ini akan di-update setiap minggunya dan seluruh mahasiswa wajib untuk melaksanakan aktivitas analisis datanya sampai di akhir perkuliahan kita di semester ini, karena hasil dari analisis data yang kita lakukan atau yang mahasiswa lakukan akan menjadi tugas akhir atau tugas UAS yang akan dikumpulkan sebagai penilaian dari mata kuliah ini. Oke. Kemudian berkaitan dengan penyusunan laporan kemajuan atau laporan aktivitas penyusunan analisis data yang teman-teman akan lakukan selama setiap minggunya atau setiap pekannya, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, yang perlu dilakukan oleh mahasiswa adalah mengecek, yang pertama mengecek panduan penulisan laporan analisis data, mengecek laporan panduan penulisan analisis datanya masing-masing, di mana di dalam LMS nanti ada panduan penulisan analisis data yang sudah saya sajikan dan modelnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di layar sekarang. Ini adalah panduan yang akan teman-teman ikuti dan wajib untuk diikuti dalam penyusunan paper analisis data nanti. Berkaitan dengan laporan kemajuan atau laporan aktivitas dalam setiap minggu yang akan diupdate oleh mahasiswa, khususnya pada minggu ini, apa modelnya seperti apa dan apa saja yang akan dilaporkan. Oke, saya akan memberikan penjelasan. Yang pertama, teman-teman semua perlu ingat atau perlu pahami bahwa di dalam penyusunan paper ini ada banyak poin, ada beberapa poin yang akan dibuat oleh mahasiswa. Antara lain adalah judul, tentu saja pasti ada judulnya, kemudian nanti juga ada abstraknya, ada latar belakang, ada bab literatur review, silakan dibaca, ada metode penelitian. Dalam poin ini tidak perlu buat oleh mahasiswa karena nanti akan di copy paste dari contoh jurnal yang sudah saya berikan. Kemudian ada hasil dan pembahasan yang akan berisi hasil dan pembahasan dari analisis data teman-teman semua. Kemudian ada kesimpulan dan referensi. Referensi ini dituliskan sesuai dengan panduan penulisan ini. Oke, jadi ini adalah semua bagian-bagian yang akan dituliskan dalam paper analisis teman-teman semua yang akan dikumpulkan menjadi tugas akhir atau nanti akan berupa sebagai paper analisis data dalam penilaian ujian akhir semester di mata kuliah ini. Nah, terkait dengan laporan mingguan atau berkaitan dengan laporan kemajuan yang akan teman-teman update dan akan diupload di LMS sebagai bagian dari penilaian tugas mata kuliah ini dalam pertemuan asinkronus adalah setiap kelompok wajib untuk membuat laporan kemajuan yang berisikan kemajuan atau aktivitas yang sudah dilakukan dalam satu minggu pasca diberikannya tugas analisis data atau pasca dilakukannya berlangsungnya perkuliahan asinkronus. Oke, jadi untuk misalnya mata kuliah kelas yang melaksanakan kuliah pada hari ini, maka akan mengumpulkannya
6 hari kemudian, atau 1 hari sebelum 1 atau 2 hari sebelum hari perkuliahan di minggu berikutnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan saya paparkan apa saja yang akan dilaporkan di dalam laporan kemajuan setiap minggunya, atau pada minggu ini khususnya. Oke, pertama teman-teman semua, setiap kelompok mahasiswa boleh melaporkan kemajuan apapun yang sudah dicapai dalam kelompoknya, dalam diskusi kelompoknya, dalam proses penyusunan laporannya, boleh mengajukan atau melaporkan aktivitas apapun yang sudah dicapai. Tapi ingat bahwa dalam setiap laporan, kami dari tim dosen akan melakukan penilaian setiap kemajuan yang dibuat oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa dalam kurun waktu sisa 4 minggu masa perkuliahan kita sebelum berakhirnya semester ini. Oke. Jadi kemajuan apa saja yang akan dilaporkan? Saya akan memberikan sedikit susunannya. Yang pertama, teman-teman mahasiswa dalam proses penyusunan laporan kemajuan harus mencantumkan nama kelompok di dalam laporannya. Oke. Yang kedua, mencantumkan judul laporannya berkaitan dengan topik yang akan diangkat, terkait dengan tema yang akan diangkat, dilaporkan. Kemudian yang berikutnya, berisi tentang aktivitas yang dilakukan oleh setiap tim dalam kelompoknya. Jadi formatnya seperti itu. Di dalamnya ada aktivitas, misalnya aktivitas apapun yang dilakukan oleh setiap kelompok, itu dituliskan masing-masing, dan dibuktikan bahwa hal itu sudah dikerjakan dengan cara melampirkan hasil pekerjaannya di bagian lampirannya. Jadi ada lampiran nantinya. Misalnya contohnya adalah misalnya kelompok 1 dalam minggu ini akan mengerjakan latar belakang dan akan melaporkannya sebagai peningkat laporan kemajuan. Oke. Berarti di dalam laporan nanti di sana ada namanya, kemudian ada topik dan temanya, dan juga di sana ada aktivitas dari kelompok yang bersangkutan. Jadi aktivitas kelompoknya misalnya aktivitas kelompoknya mengerjakan latar belakang pada papernya. Oke, berarti dijelaskan dalam pengerjaan latar belakang apa saja yang sudah dilakukan. Misalnya membaca data terkait dengan topik di media online. Oke, berarti dilaporkan bahwa membaca data dalam topik tertentu ya, misalnya topiknya adalah IndiHome atau topiknya adalah K-pop, membaca topik-topik pembicaraan tentang itu di media misalnya, atau di referensi lain, di jurnal juga boleh, dan melampirkan bukti atau link dari medianya yang bersangkutan, yang berkaitan dengan apa yang sudah dilaporkan. Begitu juga misalnya poinnya adalah menulis latar belakang. Sudah misalnya 40% dalam proses minggu ini sudah dikerjakan sebanyak 50% atau 40%. Nah, silakan dijabarkan 40% itu apa saja yang sudah dilakukan. Tentu saja ini akan dinilai. Jadi tidak masuk akal juga ya ketika latar belakang dikerjakan 1 minggu oleh 5 orang dan hanya menghasilkan 2 paragraf atau 3 paragraf. Tentu itu akan mengurangi poinnya juga, kita akan menilai secara rasional. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman membuat latar belakang, melaporkan bahwa saya sudah membuat latar belakang bersama tim, dan pengerjaannya apa saja, setiap tim mengerjakan apa saja, dituliskan di dalam laporannya, dan dilampirkan latar belakang yang sudah dibuat, sejauh mana latar belakangnya. Entah itu sudah 1 halaman, 2 halaman, atau seterusnya. Dan ingat, tentu saja akan ada referensinya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian contoh lain lagi, misalnya ada kelompok juga yang pengen langsung mengerjakan literatur review dulu. Nah, berarti dalam laporannya nanti, di minggu ini dia akan melaporkan bahwa kelompok 2 misalnya mengerjakan penulisan literatur review. Oke, nanti dijelaskan anggota kelompoknya yang satu mereview tentang jurnal apa, yang dibaca apa hasil reviewnya, dan sudah dituliskan dalam bentuk literatur review, dan dilampirkan. Literatur reviewnya yang sudah dicapai dilampirkan di lampiran. Seperti itu. Dan terus seperti itu. Begitu juga jika misalnya langsung pada hasil. Jadi teman-teman bisa langsung, misalnya saya mau mulai dulu untuk mengecek datanya. Jadi silakan teman-teman langsung, misalkan saya mau mendeskripsikan datanya satu-satu yang sudah ada di
data masing-masing yang ada di Microsoft Word-nya. Nah, silakan dilaporkan bahwa setiap kelompok setiap tim dalam kelompok tersebut sedang melakukan aktivitas mendeskripsikan data, dan data itu dideskripsikan satu persatu dikaitkan dengan referensi, isu, dan seterusnya. Nah, aktivitas itu dilaporkan dan hasil yang sudah ditulis dilampirkan. Seperti itu. Jadi itulah bentuk dari laporan yang akan dibuat. Oke, jadi formatnya hanya seperti itu saja. Ada namanya di sana, ada topiknya, kan? Kemudian aktivitas kelompoknya, dan lampiran dari aktivitas yang sudah dihasilkan dan bukti-bukti yang sudah dicapai. Misalnya dia mereferensi atau mereview satu jurnal, silakan disebutkan jurnalnya apa, diberikan link jurnalnya atau mungkin screenshot dari jurnalnya atau buku, seperti itu. Nah, itulah yang perlu teman-teman pahami dalam penyusunan laporan kemajuan ini, dan teman-teman bisa mengulang-ulang video ini jika teman-teman perlu memahaminya lebih jauh terkait dengan susunannya. Dan tentu saja jangan lupa bahwa ketika teman-teman menulis latar belakang dalam laporan kemajuannya, jurnal-jurnal yang sudah dibaca, maka referensi jurnalnya juga dilampirkan. Seperti itu. Jadi itu teman-teman semua yang perlu dilakukan oleh kelompok mahasiswa dalam melaporkan hasil dari laporan perkuliahan dalam asinkronus, dan laporan ini akan dinyatakan juga sebagai absensi. Karena asinkronus itu tidak dilakukan perkuliahan, maka absensinya akan diambil dari aktivitas dari kelompoknya. Jika ada satu kelompok di mana ada anggotanya tidak melakukan aktivitas atau tidak membantu aktivitas dari kelompoknya, lalu ada satu timnya melaporkan ke saya bahwa satu orang ini tidak terlibat, maka otomatis akan kita alfakan. Seperti itu. Dan tentu saja juga tidak akan mendapatkan nilai. Oke, karena kita akan menilainya berdasarkan aktivitas. Sehingga semuanya adil, tidak ada yang nitip nama atau tidak mengerjakan tapi dapat nilai dalam satu kelompok. Oke, mungkin itu penjelasannya. Terkait dengan pengumpulannya akan disampaikan melalui chat di grup kelas masing-masing mahasiswa. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga berhasil. Terima kasih.